Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pembentukan alat pernafasan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Aliana Marina Etama dengan NIM 20230110444047. Program studi Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Matematika dan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih Jayapura. Proses pembentukan alat pernafasan. Jadi, pada embrio manusia, hari ke-26 akan muncul suatu tonjolan atau evagunasi dari usus depan bagian ventral atau farogot. Tonjolan ini juga disebut diverticulum laryngotrachea atau tunas respiratory, epitel saluran nafas, atau trachea bronchus alveoli. Dia berasal dari endodrem tabung laryngotrachea. Jadi, teman-teman bisa lihat pada gambar di mana ada divertikula pernafasan. Ini adalah tonjolan yang muncul dari usus depan embrio. Fungsinya adalah sebagai cikal bakal sistem pernafasan yang nantinya akan berkembang menjadi paru-paru. Kemudian ada jantung. Jantung ini adalah organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke saluran tubuh embrio. Jadi, pada tahap awal perkembangan, jantung masih sangat sederhana, namun fungsinya sangat penting untuk memastikan nutrisi dan oksigen tersalurkan ke seluruh jaringan. Kemudian ada saluran vetiline. Ini adalah saluran yang menghubungkan usus tengah embrio dengan kantung kuning telur. Fungsinya adalah untuk mentransfer nutrisi dari kantung kuning telur ke embrio selama perkembangan awal. Kemudian ada allantois. Ini adalah struktur pembentuk kantung yang berkembang menjadi usus belakang embrio. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan limbah cair embrio dan juga berperan dalam pertukaran gas atau pada beberapa spesies. Kemudian ada membran kloaka. Membran ini menutupi kloaka, yaitu ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Membran ini nantinya akan pecah untuk membentuk anus dan saluran originatal. Kemudian ada perut atau lambung, bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menerima makanan dari kerongkongan dan memulai proses pencernaan dengan bantuan enzim dan asam lambung. Penawaran lambung atau duodenum. Bagian pertama dari usus halus yang menerima kimus atau makanan yang sudah dicerna sebagian dari lambung. Di sini terjadi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih lanjut. Kemudian ada usus 12 jari atau duodenum. Sama seperti penjelasan sebelumnya, ini adalah bagian awal dari usus halus yang berperan penting dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kemudian ada usus tengah. Usus tengah ini adalah bagian dari sistem pencernaan yang menghubungkan usus depan atau termasuk lambung dan duodenum dengan usus belakang. Di sini terjadi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang signifikan. Kemudian ada usus belakang, bagian terakhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kita masuk dalam pemisahan diverticulum laryngotrachea. Pada masa awal perkembangan embrio, usus depan atau farogot terbagi menjadi dua bagian utama. Tahap-tahap pemisahan antara usus depan dan respiratorium terjadi pada minggu ketiga sampai keempat masa embrio. Usus depan atau farogot terbagi menjadi dua bagian. Ada ventral yang membentuk trakea dan tunas paru, dan juga ada dorsal yang membentuk esofagus. Pemisahan terjadi yaitu lipatan trakea esofagial di sisi kiri dan kanan, dan kemudian kedua lipatan akan menyatu di tengah membentuk sekat, yang hasilnya trakea berada di bagian depan dan esofagus berada di bagian belakang. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di mana minggu ketiga atau bagian A, usus depan bagian dari embrio yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan verticulum respiratorium. Tonjolan dari usus depan yang akan menjadi sistem pernafasan. Kemudian ada minggu keempat, yaitu B dan C, spetum trakea esofagial, sekat yang memisahkan trakea dan esofagus. Kemudian ada faring, bagian atas tenggorokan, kemudian ada trakea, batang tenggorokan. Kemudian ada tunas paru-paru, awal dari paru-paru esofagus kerongkongan. Jadi secara ringkas dari gambar tersebut, dia menggambarkan bagaimana sistem pernafasan atau trakea dan paru-paru mulai terbentuk sebagai tonjolan dari usus depan yang kemudian terpisah dari esofagus oleh
Sputum trakea esofageal. Perkembangan laring. Lapisan dalam laring berasal dari endodrem, tulang, rawan, dan otot-otot berasal dari mesenkim atau jaringan embrio yang ada di arkus faring ke-4 dan juga ke-6. Proliferasi cepat mesenkim, aditut, laringcela, sagital, dan berbentuk T. Mesenkim arkus faring 4 dan 6 akan berkembang menjadi cartilago, tiroidea, trichoidea, dan aritonidea. Bentuk khas aditus laring dewasa dapat dikenali. Awalnya epitel laring berproliferasi, lumen tertutup, rekanalisasi atau minggu ke-10 dan akan membentuk recessus lateral atau verticulum laryngeus. Recessus dibatasi lipatan jaringan yang berdiferensiasi. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang pertama yaitu ada tuberculum impar. Pada gambar tuberculum impar ini dia terletak di bagian paling atas atau superior dari struktur yang sedang berkembang. Ini adalah struktur medile atau garis tengah yang tampak seperti tonjolan kecil. Dia berfungsi sebagai salah satu dari 3 tonjolan yang muncul di dasar faring primordial atau faring awal pada embrio. Ini juga adalah primordium awal dari bagian anterior depan lidah. Jadi tuberculum ini dia berperan dalam pembentukan bagian depan lidah. Kemudian ada penebalan lidah lateral atau lateral lingual surface. Dia terletak di sisi lateral atau di samping tuberculum impar. Pada gambar ini mereka tampak sebagai 2 penebalan yang lebih besar di kedua sisi tuberculum impar. Dia juga berfungsi sebagai penebalan lidah lateral. Ini akan tumbuh dan menyatu untuk membentuk 2/3 anterior depan dari lidah. Kemudian ada foramen cecum. Dia terletak di posterior belakang tuberculum impar. Di garis tengah pada gambar ini dia terlihat sebagai lubang kecil. Dia juga berfungsi sebagai foramen cecum adalah titik asal dari ductus triogenesus. Dia juga merupakan jalur bermigrasi berkelenjar tiroid dari dasar lidah ke leher. Kemudian ada penebalan epilodus atau epiglottal swelling. Dia terletak lebih posterior atau ke belakang dari foramen cecum. Pada gambar ini dia tampak sebagai penebalan yang lebih besar dan lebih rendah dari struktur sebelumnya. Dia juga berfungsi sebagai penebalan epiglottis. Dia akan berkembang menjadi epiglottis, yaitu struktur tulang rawan yang melindungi jalan nafas saat menelan. Kemudian ada aditus laring. Dia berlokasi di pintu masuk ke laring atau kotak suara pada gambar. Pada gambar ini dia adalah celah atau lubang yang mengarah ke dalam laring yang sedang berkembang. Dia juga berfungsi untuk jalan masuk udara ke trakea dan paru-paru. Jadi kesimpulan dari gambar ini dia menggambarkan perkembangan awal lidah dan laring di mana tuberculum impar berperan sebagai salah satu primordium lidah bagian depan dan struktur-struktur lain seperti penebalan lidah lateral, foramen cecum, dan penebalan epiglottis, dan juga memiliki peran penting dalam pembentukan lidah dan laring yang matang. Kita masuk dalam pembentukan trakea, bronkus, dan juga pulmo. Jadi pada awal minggu ke-5 tunas akan membesar membentuk bronkus primer kanan dan juga kiri. Tunas primer kanan dia membentuk 3 bronkus sekunder, 3 lobu di paru. Tunas primer kiri dia membentuk 2 bronkus sekunder, 2 labus di paru. Kemudian bronkus sekunder akan membelah berulang-ulang secara dikotomi dan membentuk 10 bronkus tersier atau bronkus segmentalis kiri, 8 bronkus tersier kanan. Di akhir bulan ke-6 telah membentuk sekitar 17 subdivisi bronkus
sebelum percambangan bronkus mencapai bentuk akhir. Dia terbentuk 6 cabang tambahan selama kehidupan paskenal. Percambangan diatur oleh interaksi epitel mesenkim antara endoderm tunas paru dan mesoderm splanchnium yang mengelilinginya. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan perkembangan paru-paru dari tunas paru-paru hingga menjadi lobus-lobus paru-paru yang lebih kompleks. Dan berikut ada penjelasannya. Jadi pada tahap A, yaitu trakea, saluran utama yang menghubungkan laring ke paru-paru. Tunas paru-paru atau awal dari perkembangan paru-paru ini adalah tonjolan dari trakea yang akan berkembang dan membentuk paru-paru. Kemudian pada tahap B, bronkus kiri dan kanan, tunas paru-paru bercabang menjadi 2 bronkus utama, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus ini akan masuk ke masing-masing paru-paru. Kemudian pada tahap C, lobus superior kanan, bagian atas paru-paru kanan, lobus media kanan, bagian tengah paru-paru kanan, lobus inferior kanan, bagian bawah paru-paru kanan, lobus superior kiri, bagian atas paru-paru kiri, lobus inferior kiri, bagian bawah paru-paru kiri. Jadi kesimpulan dari gambar tersebut, dia menunjukkan bagaimana paru-paru berkembang dari tunas paru-paru menjadi struktur yang lebih kompleks dengan lobus-lobus yang berbeda. Proses ini dia melibatkan perkecambangan dan diferensiasi dari tunas ke paru-paru menjadi bronkus dan bronkiolus yang akhirnya membentuk alveolus, tempat pertukaran gas terjadi. Pembentukan jaringan paru alveolus. Teman-teman bisa lihat pada gambar, yaitu tahapan perkembangan paru-paru. Yang pertama ada embrionik 4 hingga 7 minggu. Tahap awal pembentukan paru-paru, terjadi pembentukan tunas paru-paru dari tunas depan atau foregut. Kemudian ada fasiodoglandular 5 hingga 17 minggu. Paru-paru menyerupai kelenjar karena percambangan saluran udara yang intensif. Saluran udara terbentuk hingga tingkat bronkiolus terminal. Kemudian kanalikular 16 hingga 26 minggu. Saluran udara terus berkembang dan mulai terbentuk pembuluh darah. Dan terjadi pembentukan kanalikuli atau saluran kecil yang menghubungkan saluran udara dengan pembuluh darah. Kemudian sakuler 24 minggu. Pembentukan sakulus alveolus atau kantung udara yang merupakan cikal bakal alveoli. Peningkatan jumlah dan ukuran sakulus alveolariasi 36 minggu hingga 21 tahun. Dia membentuk alveoli matang dari sakulus alveolar. Jadi peningkatan jumlah dari kompleksitas alveoli yang terus berlanjut hingga masa kanak-kanak dan dewasa muda. Kemudian bagian 2, saluran udara atau airways. Trakea, saluran utama yang menghubungkan laring ke bronkus. Kemudian ada bronki, cabang dari trakea yang membawa udara ke lobus paru-paru. Kemudian ada bronkiolus, cabang lebih kecil dari bronki yang membawa udara ke bronkiolus respiratorius. Kemudian ada bronkiolus respiratorius, saluran udara yang mulai memiliki alveoli di dindingnya. Kemudian ada ductus alveolaris, saluran yang menghubungkan bronkiolus respiratorius ke saculus alveolar. Kemudian ada saculus 1, kantong udara yang terdiri dari alveoli, kantong udara kecil yang tempat pertukaran gas terjadi. Kemudian ketiga, arteri dan kapiler. Jadi arteri ekstrapulmoner 34 hari, arteri yang memasuk darah ke paru-paru sebelum memasuki jaringan paru-paru. Arteri lobaris 44 hari, arteri yang memasuk darah ke setiap lobus paru-paru. Kemudian arteri praasiner 5 hingga 17 minggu, arteri yang memasuk darah ke asinus atau unit fungsional paru-paru.
dan arteri intraasinar 18 hingga 25 minggu, arteri yang berada di dalam sinus, arteri ductus alveolaris 25 minggu hingga 18 bulan postnatal. Kemudian arteri yang memasuk darah ke ductus alveolaris kapiler alveolaris 36 minggu hingga 21 tahun. Kapiler yang mengelilingi alveolus dan tempat pertukaran gas terjadi. Kemudian maturasi mikrovaskular 36 minggu hingga 21 tahun, proses pematangan pembuluh darah kecil di paru-paru. Jadi kesimpulan dari gambar ini, dia menggambarkan bagaimana paru-paru berkembang dari struktur sederhana menjadi organ yang kompleks dengan jutaan alveoli. Proses ini dia melibatkan percambangan saluran udara membentuk alveolus dan perkembangan pembuluh darah yang menyertai. Jadi perkembangan pembuluh darah sangat penting untuk memastikan bahwa alveoli mendapatkan suplai darah yang cukup untuk pertukaran gas. Alveolarisasi yaitu pembentukan alveoli matang terus berlanjut hingga masa kanak-kanak dan dewasa muda, menunjukkan bahwa paru-paru terus berkembang dan beradaptasi setelah lahir. Pembentukan alat pernafasan pada hewan. Pertama, ada amfibi, tahap embrio awal. Calon paru-paru terbentuk dari tunas endodrem di bagian ventral faring embrio menjadi tunas baru, dua tonjolan kecil kiri dan kanan. Kemudian pembentukan trakea dan bronkus. Lumbung memanjang ke arah belakang dan membentuk batang trakea. Ujungnya bercabang dua menjadi bronkus kanan dan kiri. Setiap bronkus tumbuh membentuk kantung paru sederhana. Kemudian pembentukan jaringan paru sederhana. Di sekitar bronkus mesenkim atau mesenkin spalankit, dia membentuk jaringan pendukung dan pembuluh darah. Dinding paru tetap tipis dan berlipat-lipat. Dia menyesuaikan kebutuhan hidup amfibi. Kemudian pembentukan rongga pernafasan dan otot bukal. Terbentuk rongga mulut atau bukal capitelli dan otot pernafasan yang membantu mengalirkan udara ke parut karena katak tidak punya diafragma. Sistem ini disebut bukal pumping. Kemudian ada penyempurnaan paru-paru. Menjelang akhir perkembangan embrio, paru mulai berfungsi walau masih sederhana. Setelah menetas, paru akan membesar dan siap digunakan saat metamorfosis. Kita masuk pada aphes. Tunas paru muncul dari endodrem ventral faring hari ketiga pengeraman. Tunas memanjang membentuk trakea dan bercabang dari bronkus kanan dan kiri. Bronkus bercabang lagi membentuk kantung udara pada hari ke-6 hingga ke-7. Mesenkim membentuk jaringan paru, pembuluh darah, dan saluran udara kecil atau parabronki. Paru dan kantung udara sempurna pada hari ke-9 dan siap berfungsi menjelang menetas. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar ini, dia menyajikan bagaimana nasib sel dan pembentukan struktur di bagian belakang posterior embrio ditentukan oleh interaksi kompleks antara berbagai jalur pensional dan gen. Ini adalah proses yang sangat terkoordinasi yang terjadi selama perkembangan embrio. Faktor-faktor utama yang terlibat, yang pertama ada FGF atau fibroblast growth factor, itu sinyal pertumbuhan penting untuk perkembangan. Kemudian asam retinoat atau RA, metabolit vitamin A yang mengatur diferensiasi sel. Kemudian ada BRA atau Bradbury, gen yang berperan dalam pembentukan mesodrem atau lapisan tengah embrio. Kemudian ada SOX, SOX2 ini gen yang penting untuk pembentukan jaringan saraf. Kemudian tahapan perkembangan HH2 atau HH24. Kemudian ada HH26 atau 27. Setiap tahapan menunjukkan perubahan spesifik dalam ekspresi gen dan aktivitas jalur pensinyalan. Kemudian ada
interaksi jalur pensinyalan atau FGF dan RA, mereka saling mempengaruhi dan mengatur ekspresi gen target mereka. Kemudian inhibitor seperti SPRY2 dan enzim seperti CYP26A dan RALDH2 juga berperan penting dalam mengendalikan aktivitas jalur pensinyalan. Kemudian ada penanda nasib sel. Ekspresi gen seperti BRA dan EXO2 menunjukkan nasib sel tertentu, misalnya sel yang akan menjadi mesodrem atau jaringan saraf. Kita masuk pada reptil. Tunas paru muncul dari endodrem vertebral faring embrio seperti vertebrata lain. Tunas memanjang ke belakang, membentuk trakea dan bronkus kanan dan kiri. Setiap bronkus berkembang menjadi kantung paru yang sederhana. Mesenkim di sekitar bronkus membentuk pembuluh darah dan jaringan ikat. Dinding paru menembal dan membentuk sekat-sekat atau sektun yang membagi paru menjadi ruang kecil atau flavioli untuk pertukaran gas. Setiap paru berfungsi menjelang penetasan embrio. Teman-teman bisa lihat pada gambar, yaitu tahapan perkembangan. Gambar ini menunjukkan bagaimana paru-paru embrio berkembang dan membentuk struktur yang benar melalui interaksi antara tekanan di dalam saluran udara atau luminal pressure dan tegangan pada otot polos. Tahapan perkembangan ada E5, early, E6, mid, E6 late, E6, E7. Tahapan perkembangan embrio yang berbeda. Komponen utama epithelium, lapisan sel yang melapisi saluran udara, smooth muscle atau otopolos yang mengelilingi saluran udara. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Luminally, tekanan di dalam saluran udara. Kemudian ada oriented atau tension, yaitu tegangan yang terarah pada otot polos. Penjelasan tahapan perkembangan. Pada E5 awal, paru-paru mulai berkembang. Luminal fissure, tekanan di dalam saluran udara rendah. Kemudian tidak ada tegangan yang rendah. Hasil paru-paru memiliki bentuk yang sederhana. Kemudian ada early E6 atau awal E6, tension allegiance horizontal, tegangan mulai menyelaraskan bundel otot polos secara horizontal. Jadi proses utama pengaturan luminal, tekanan di dalam saluran udara memainkan peran penting dalam membentuk struktur paru-paru. Tekanan yang meningkat membantu memperluas saluran udara dan membentuk lipatan. Kemudian pengaturan oriented tension, tegangan yang terarah pada otot polos membantu menyelaraskan dan mengontraksikan otot polos. Kontraksi otot polos membantu membentuk cabang dan lipatan pada saluran udara. Kemudian yang ketiga, interaksi epithelium dan smooth muscle. Lapisan epitel dan otot polos berinteraksi untuk membentuk struktur dan paru-paru yang tepat. Tekanan di dalam saluran udara memaksa lapisan epitel menembus celah di antara otot polos membentuk alveoli. Jadi kesimpulan pada gambar ini menunjukkan bagaimana tekanan di dalam saluran udara dan tegangan pada otot polos bekerja sama untuk membentuk saluran paru-paru yang kompleks selama perkembangan embrio. Proses ini melibatkan pengaturan tekanan dan tegangan yang cermat, serta interaksi antara lapisan epitel dan otot polos. Kita masuk pada Pisces. Pembentukan alat pernafasan ikan terjadi di daerah faring embrio melalui 4 tahap utama. Yang pertama, ada pembentukan lingkung insang di bagian faring. Kemudian yang kedua, pembentukan filamen dan lamela. Setiap insang membentuk lembaran tipis. Kemudian yang ketiga, pembentukan kapiler dan operculum. Mulai muncul struktur pendukung seperti tulang rawan, pembuluh darah, dan juga tutup insang. Kemudian yang keempat, ada insang yang berfungsi penuh saat ikan menetas.
Teman-teman bisa lihat pada gambar. Gambar ini dia menunjukkan serangkaian penampang melintang dari embrio ikan pada berbagai tahap perkembangan. Penampang diwarnai dengan teknik histologi yang membantu memvisualisasikan berbagai struktur dan jaringan di dalam embrio. Gambar-gambar ini diberi label dengan ST. Ini menunjukkan tahap perkembangan embrio. Kemudian yang kedua, struktur yang terlipat. Meskipun detailnya sulit dilihat karena kualitas gambar, beberapa struktur yang mungkin terlihat meliputi ada notochord atau struktur seperti batang yang memberikan dukungan struktural pada embrio. Neural tube, cikal bakal sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sophites, blok jaringan yang akan berkembang menjadi otot, tulang berkembang, dan dermis. Kemudian ada gills atau insang, struktur yang digunakan untuk pertukaran gas atau pernapasan. Kemudian yang ketiga, penampang melintang. Gambar-gambar ini dia menunjukkan penampang melintang pada berbagai tingkat sepanjang tubuh embrio. Beberapa penampang mungkin melintasi kepala, tubuh, atau ekor embrio. Penjelasan tahapan perkembangan berdasarkan label. Ada ST, ada 30, kemudian ada ST31. Tahap perkembangan awal. Pada tahap ini Anda mungkin melihat pembentukan notochord, neural tube, dan somites. ST32, ST33, ST34. Tahap perkembangan lebih lanjut. Pada tahap ini Anda mungkin melihat perkembangan organ internal dan struktur lainnya. Kemudian ada Hatchet, tahap setelah menetas. Pada tahap ini embrio telah berkembang menjadi larva dan memiliki insang yang berfungsi. Proses utama yang terjadi, yang pertama neuralisasi, pembentukan neural tube dari ectoderm atau lapisan luar embrio. Kemudian ada yang kedua somitogenesis, pembentukan somites dari mesoderm atau lapisan tengah embrio. Kemudian yang ketiga organogenesis, pembentukan organ internal dari berbagai jaringan embrio. Kemudian yang keempat, diferensiasi sel atau sel-sel berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Jadi gambar-gambar ini dia memberikan gambaran tentang bagaimana embrio ikan berkembang dan struktur sederhana menjadi organisme yang lebih kompleks. Dengan melihat menampang melintang pada berbagai tahap perkembangan, kita dapat melihat bagaimana struktur dan jaringan terbentuk dan berdiferensiasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Bye-bye.